Kewibawaan Sunan Gunung Jati yang mengagumkan di mata Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama Syarif Hidayatullah, merupakan ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya. Saat Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam, ada kerajaan besar yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja dari kerajaan Pajajaran, yang secara nasab merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati. Dalam catatan sejarah, saat itu Prabu Siliwangi belum masuk Islam. Meskipun dalam catatan sejarah lain mengatakan bahwa Prabu Siliwangi sudah masuk Islam sejak mempersunting Subang Larang. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Nyi Mas Rara Santang, yang merupakan putri Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Sosok Sunan Gunung Jati yang menjadi wali Allah, ternyata mampu menaklukkan semua orang yang menentang ajaran Islam, termasuk Prabu Siliwangi. Kewalian yang dimiliki Sunan Gunung Jati ternyata mampu menghipnotis Prabu Siliwangi, sampai pada akhirnya bersedia untuk ikut Sunan Gunung Jati. Saat itu, Sunan Gunung Jati berhasil mengumpulkan kekuatan yang luar biasa, sehingga mampu mengalahkan wilayah Raja Galuh dan Indramayu yang dipimpin Raden Arya Wiralodra, dan juga daerah pedalaman. Kehebatan Sunan Gunung Jati ternyata tidak hanya dalam masalah agama, dalam masalah strategi pemerintahan juga beliau sangat cerdas. Hal itu membuat Prabu Siliwangi mengutus 60 orang prajurit, yang dipimpin Tumenggung Jayabaya untuk menemui Sunan Gunung Jati. Tidak disangka, 60 pasukan yang dikirim Prabu Siliwangi untuk bertemu Sunan Gunung Jati dan menanyakan perihal kenapa tidak mau membayar upeti, malah mereka semua masuk Islam. Hal ini membuat Prabu Siliwangi semakin panas dingin dan berkeringat, sampai akhirnya Sunan Gunung Jati berkeinginan untuk berkunjung ke Prabu Siliwangi di Istana Pajajaran. Sebelum kedatangan Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi ternyata sudah dibujuk dan dipengaruhi oleh Ki Buyut Talibarat untuk menolak kedatangan dan ajakan Sunan Gunung Jati memeluk agama Islam. Bahkan, suasana Istana Pajajaran sengaja dibuat berantakan seperti hutan belantara. Berkat kecerdasan yang dimiliki Prabu Siliwangi, beliau mampu mengecoh orang-orang yang berusaha terlihat baik di depannya dan selalu mempengaruhinya. Disinilah peristiwa di mana Prabu Siliwangi membuat lelucon kepada prajuritnya sendiri, yaitu Ki Buyut Talibarat yang sudah berusaha keras mempengaruhi Prabu Siliwangi. Tidak ada satupun yang menyangka, saat Sunan Gunung Jati sampai di istana, hal yang membuat aneh orang-orang yang sudah mempengaruhi Prabu Siliwangi, adalah ternyata Prabu Siliwangi menerima ajakan Sunan Gunung Jati untuk memeluk Islam. Apa yang menjadi keputusan Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam di bawah tangan Sunan Gunung Jati, semata-mata karena kewibawaan, kebijaksanaan serta kewalian yang dimiliki Sunan Gunung Jati. Dan tentunya tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.